أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua mendapatkan pahala yang banyak, dan kita semua berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, ini agak terganggu ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang akan kita pelajari bersama untuk sore hari ini hadis nomor berapa? Hadis 42 ya. Hadis 42 yang insyaallah kita semua sangat mengharapkan dari faedah pelajaran hadis yang ke-42 ini. Khususnya kita semua berada di bulan Ramadan, yang mana kita semua meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang ke-42 ini Bapak Ibu sekalian, kita semua akan merasakan bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala sangat luas, dan bagaimana merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak buat kita semuanya, khususnya bagi kita yang selama ini merasakan bahwa kita banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Nah, ditangeti kita pantas lho. Kita masih banyak dosa, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kira-kira muncul apa Bapak Ibu sekalian? Saat muncul banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita tidak merasakan seperti itu. Kita terkadang tidak merasakan hal yang seperti itu. Kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, kita menganggapnya seperti hal biasa. Barangkali di antara kita masih merasakan seperti itu. Alangkah baiknya kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Sampun saged banyak berdoa Ramadan ini bulan Ramadan.
Sampun nggih. Sampun alhamdulillah, menawi sampun alhamdulillah nggih. Menawi derek karena banyak aktivitas barangkali seperti itu, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya sehingga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdoa sebanyak-banyaknya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Hadis nomor sekawan dosa kali. Sa'atu maghfiratillahi azza wa jalla. Luasnya ampunan Allah Subhanahu azza wa jalla. Kita baca sarang-sarang rumiyin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas samai sumastaghfartani ghafartu laka. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Masya Allah Bapak dan sekalian, masih hafal arti hadis yang ke-42 ini? Sampun saged mengartikan apa dereng? Sampun? Ya. Hadis yang ke-42 ini Bapak dan sekalian menggambarkan bagaimana luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, berdoa nomor tunggal, wa rajautani, dan engkau mengharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu. Ala ma kana minka, atas apa yang telah engkau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak memperhatikan, tidak mempedulikan sebanyak apa dosa-dosa tersebut. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, lau balaqat dunubuka ananas samai. Wahai anak keturunan Adam, seandainya dosamu itu memumbung tinggi, menjulang tinggi setinggi langit, sumastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampuni. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa lakitani la tusriku bi syai'an, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku, la taituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangimu, akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi tersebut. Masya Allah ya. Ini Masya Allah Bapak dan sekalian, kita akan merasakan bagaimana luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kan kadang kita itu sudah merasa dosa tapi tidak merasa dosa. Termasuk saya barangkali seperti itu. Banyak dosanya kan, tapi terkadang apa? Tidak merasakan dosa.
kita merasa dalam kebaikan, ya, dan yakin kita akan masuk surga. Sehingga kita terkadang lupa untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang memotivasi kita semuanya, ya, untuk Bapak dan Ibu semuanya. Barangkali selama ini kita putus asa, ya, barangkali di antara kita merasakan putus asa di dalam kehidupan ini karena kita merasa banyak dosa yang kita lakukan. Tadi barusan ada cerita, ya, saking Ramadan ini dibolak-balikan Bapak Ibu sekalian. Awalnya kencang, ibadah lancar. Di 10 terakhir kedua ini Bapak Ibu, orang tersebut agak dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian, ibadahnya ngedrop. Ibadahnya ngedrop. Untuk naik kembali susah. Sehingga kadang muncul apa Bapak Ibu? Muncul putus asa. Ini Ramadan. Iya, ya. Makanya terkadang perlu hadis yang memotivasi seperti ini. Kalau tidak ada motivasi terkadang berlanjut lama dan kondisinya seperti itu menerus sampai akhir Ramadan, dan kasihan ya. Tapi alhamdulillah mungkin jamaah Babu Salon di sini dari bajunya, dari wajahnya insya Allah menggambarkan optimis semuanya ya. Berarti dari awal Ramadan sampai 10 kedua ini ya, 10 periode kedua ini Allah mudahkan di dalam ibadahnya. Ya, amin alhamdulillah ya. Bagi Pak Riman katanya semangat di dalam ya menyebarkan dakwah. Bapak Ibu sekalian, kita kemarin faedah nomor pinten? Ke-6 ya. Ke-5 sampun ya. Anallaha nomor gangsan ya. Anallahu yuhibbu min ibadi an yarjuhu wa yad'uhu wa yuwahiduhu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang mana hamba tersebut senantiasa berharap kepadanya, wa yad'uhu dan berdoa kepadanya, wa yuwahiduhu dan mentauhidkannya. Ini buatan sembarang amalan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa tidak jatuh kesyirikan di dalam amalan yang dohir. Terus mungkin amalan kita dohirnya tidak pernah melakukan kesyirikan. Tetapi barangkali kita ini ya, terjatuh kesyirikan di dalam amalan batin kita. Bisa nopo boten? Bisa. Amalan batin contohnya apa? Riya, ujub, yang mendapatkan pahala dulu. Khauf, roja, ikhlas, tawakal, dan seterusnya. Okay. Itu adalah amalan batin. Karena amalan itu ibadah ada 4 kategorinya ya. Perkataan hati, amalan hati, perkataan lisan, amalan jawari anggota badan. Dan ini masing-masing punya konsekuensi. Ini bisa di jalan ibadah, tapi terkadang ada orang yang terjatuh amalan hatinya menyeleweng dari tauhid, atau ibadahnya menyeleweng dari tauhid. Makanya kita harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, dari hadis yang ke-42 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang senantiasa berharap kepadanya. Senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perintahnya berdoalah kepadamu ya, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Perintah di sini Bapak Rasulullah berarti menunjukkan ada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Inilah kekuatan orang muslim, kekuatan
kita semuanya. Makanya di dalam matan usul salasa itu disebutkan al-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah, walaupun sebagian mendoibkannya. Akan tapi ada yang lainnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, intisarinya ibadah. Makanya Bapak-Ibu sekalian, ya, evaluasi buat kita semuanya. Saya kemarin merasakan loh, kepalanya kok pusing, kenapa ini? Kira-kira kenapa Bapak sekalian? Kelihatannya kok ya sakit, ya. Ini Pak pernah merasakan itu Pak ya? Ternyata apa? Siang-siang Pak ya. Betul itu udah ngopi. Lapar bisa jadi. Ternyata memang banyak kurang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus saya pikir-pikir ini kenapa kok kepala pusing sendiri, padahal jiwa ini terkadang tidak mau menginginkan seperti itu terjadi pada diri kita, tapi pikiran ini terkadang berjalan sendiri. Ya. Pagi kopinya kurang, semakin tambah pikirannya, ya. Makanya semakin pusing. Ya. Dan alhamdulillah Allah tunjukkan bahwa tadi ternyata kita kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking banyaknya pikiran kita. Saking banyaknya pikiran kita. Padahal di sini Allah mencintai sinten? Orang yang senantiasa berharap, senantiasa berdoa, dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini adalah ujian buat kita semuanya. Itu semakin tauhidnya seseorang kuat, ya, maka semakin harapnya pada Allah semakin kuat juga. Doanya juga semakin kuat juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak dan Ibu sekalian, ini di bulan Ramadan semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang senantiasa berharap, hamba yang senantiasa banyak berdoa, dan hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dalam surat Al-Baqarah yang 185 membicarakan puasa, kemudian 186 membicarakan apa? Tentang doa. Kemudian kembali lagi ke puasa. Ini menunjukkan apa? Iya. Apa? Iya. Artinya di sini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syaratnya doa dikabulkan adalah mudah dikabulkan adalah orang itu adalah senantiasa memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Apa saja kira-kira yang terkadang membuat kita doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? No, tergesa-gesa. Nah, terus mulai tidak yakin, ya. Seperti kemarin ya. Ya Allah ampunilah aku apabila Engkau menginginkannya. Tidak boleh berdoa seperti itu. Kemudian tergesa-gesa, tidak yakin. Banyak nggak Bapak Ibu sekalian orang yang berdoa pengen segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Kalau tidak dikabulkan ngomongnya bagaimana? Ibu-ibu pengen anak soleha atau soleh, sudah berdoa bertahun-tahun tidak dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya curhatnya ke temannya seperti apa Bapak? Aku belum suwe. Wis tahun pirang-pirang tahun tapi belum dikabulkan. Iya. Akhirnya muncul prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin dijelaskan bahwa semakin kita berkeluh kesah kepada manusia menunjukkan apa? Kemarin orang yang suka berkeluh kesah, cerita curhat kepada manusia menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya, betul Ibu ya, lemahnya iman orang tersebut.
Makanya ya, orang para salaf itu tidak suka cerita kepada orang lain karena itu apa? Menunjukkan lemahnya keimanan orang tersebut. Walaupun kita merasakan ada kelonggaran, ya, kelonggaran untuk berbuka. Ya, insya Allah. Ini belum ada Pak ya? 5 menit lagi bisa. Sudah dan beda sama yang di luar itu belum ada. Di luar itu masih talim. Sampai sini. Ya insya Allah dilanjut pekan yang akan datang Bapak Nusiran. Ya. Faedah yang utama Bapak Nusiran, ya, Bapak dan Ibu, kita dari hadis 42 ini, ya, kita harus banyak menjadi hamba yang berharap pada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kita supaya tidak mudah berkeluh kesah kepada manusia yang lainnya. Dewan sambung nih Pak. Pak Riman sudah? Sudah Pak, sudah? Sambung nih. Ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi datanya terlambat. Ya. Semoga nanti pekan yang akan datang Allah mudahkan untuk datang tepat waktu. Mulai jam berapa Pak? 4:30. Biasanya 4:30 sudah ada jamnya. 4:05. Oh iya. Insya Allah. Ya. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita pada hari ini, menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga sampai akhir Ramadan kita bisa beribadah dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya dengan beserta keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam rangka belajar bersama-sama hadis Arba'in An-Nawawi, dan insyaallah hadis yang ke-42 kita pelajari bersama-sama. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan taufik dari Allah. Semoga yang kita pelajari sedikit barangkali sore ini, tapi kita memahaminya sehingga kita bisa mengamalkannya, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama pada sore hari ini menghasilkan sebuah buah yang bisa kita nikmati nanti pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Hadis yang ke-42 yaitu tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca saja langsung ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya selama engkau senantiasa berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, aku akan mengampuni apa yang telah engkau lakukan dan aku tidak memperhatikan seberapa dosamu itu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas samai, seandainya dosamu itu membumbung tinggi setinggi langit, tsumastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan mengampunimu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau membawa dosa saat engkau menghadap atau bertemu kepadaku sebanyak bumi, sepenuh bumi dosa-dosa, tsumma lakitani, kemudian engkau menemuiku, la tusrik, ya, la tusriku bi syai'an, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka, aku akan menemuimu bi qurabiha maghfiratan, aku akan menemuimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu juga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Masya Allah para jemaah sekalian, ini sudah beberapa kali kita baca hadis yang ke-42, bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin kita semua menginginkan kita di bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita baca faedah dari hadis yang ke-42 ini. Faedah nomor 7 ya. Kemudian kemarin fadlu doa wa roja. Yang keenam, keutamaan doa dan roja dan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan doa dan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita baca kemarin bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap harapan yang kita sisipkan di hati kita, itu mempunyai keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan di kitab Ushul Salasah, ad-du'a huwal ruhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Ya. Sehingga kita harus banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya, kita masih belum berdoa dengan benar-benar doa dengan hati yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus introspeksi diri kita. Bahwa tadi orang yang berdoa saja, orang yang mengharap saja kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 7 Bapak dan sekalian. Idhamu fadlillahi wa sa'atu judihi. Agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kebaikan Allah. Ya, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan agungnya karunia Allah dan luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa hadis yang ke-42 itu menggambarkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang luas? Ya.
Kira-kira dari mana Bapak Ibu sekalian? Karunia Allah yang luas. Padahal hadisnya tadi menyebutkan tentang dosa. Korelasinya dari mana? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan sepenuh langit, kemudian sepenuh bumi juga. Tatkala hamba tersebut senantiasa berdoa dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa taala semata, kira-kira bagaimana? Kalau jenengan atau saya sebagai bapak dimaksiati atau tidak ditaati oleh anak, kira-kira ampunannya seluas ini apa betul? Kadang mikir-mikir kan ya. Mikir-mikir ini anak ini kira-kira mau bakatnya baik terus atau bakatnya masih buruk kan. Biasanya kan kalau bakatnya tidak baik itu orang tua cenderung apa? Memojokkannya, menyalahkan terus menerus. Akhirnya yang selama tidak ada gambaran di anak, akhirnya ada, oh saya itu tidak baik. Ya, saya itu pemalas dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hamba itu akan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sepenuh bumi dan setinggi langit. Masya Allah. Nah, masalahnya kadang itu kita tidak tahu dosa kita seberapa banyaknya, sehingga kita nyaman di dalam kehidupan ini ya. Masih perbaikan Pak Dewan? Udah ya. Idham ifadlillahi wa sa'atu judihi. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lakukan atau aplikasikan di dalam kehidupan beribadah kita atau di dalam kegiatan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, pada saat kita ibadah, Allah itu butuh ibadah kita napa mboten? Mboten, nggih. Mboten kan nggih? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dengan ibadah itu apa mboten? Memberikan. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, pada saat kita ibadah, ya, kita merasa itu Allah butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Akhirnya apa? Tidak pahala yang kita dapatkan tambah apa? Iya, dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa ibadah itu Allah yang membutuhkan. Makanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita mengeluarkan uang untuk ibadah, untuk infak, kita yakin yang butuh infak itu bukan orang lain akan tapi diri kita sendiri. Pada saat kita memberikan senyum kepada saudara kita, ya, ini yang membutuhkan pahala siapa? Diri kita. Makanya kita harus mengetahui diri bahwa kita ini sangat butuh dengan amalan yang kita kerjakan. Terkadang kan kita banyak ya mungkin kejadian karena kita sudah merasa banyak amal kebaikan ya, sehingga levelnya kita merasa di atas orang lain, padahal itu tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aidhami fadlillahi wa sa'atu judihi. Bagaimana agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya. Luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya pun yang nyata. Jenengan yang di usia 40-50 tahun pernah merasakan akibat dosa yang pernah kita lakukan dulu, Allah nampakkan akibatnya. Pernah betul Bapak? Pernah betul? Pernah ini. Itu kebaikan dari Allah apa betul? Kebaikan dari Allah apa betul? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memahami bahwa itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tersebut,
Terkadang apa? Mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala dolim pada diri kita. Faedah nomor 7 ya. Idham fadlillahi wa sa'atu judihi. Kita harus meyakini bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas dan kebaikannya juga sangat luas. Karunia-Nya karunia-Nya banyak dan kebaikannya luas. Poinnya dari hadis 42 tadi berkaitan dengan dosa kita. Berkaitan dengan dosa kita. Masya Allah. Ini lalatnya lagi seneng mencelok. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau jenengan meresapi hadis ini 42 yang Bapak, dari poin ke-7 ini, jenengan yang selama ini belum bisa menangis, insya Allah akan bisa menangis. Jenengan yang selama ini mungkin berdoanya itu masih ngawang, dengan meresapi idhamu fadlillahi wa sa'atu judihi, insya Allah jenengan akan bisa meresapinya, dan insya Allah jenengan akan bisa sangat menyukuri bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Ini barangkali di antara kita yang belum Allah mudahkan untuk menangis, mungkin resapi dari poin yang ke-7 ini. Ibu-ibu ya, barangkali selama ini doanya kok inginnya nangis, tapi kok air mata itu tidak bisa keluar. Caranya bisa dari sini. Bagaimana Bapak Nusina caranya? Kan barangkali kalau sudah dosa banyak itu untuk doa nangis itu agak susah. Kadang-kadang seperti itu. Tapi terkadang doanya orang itu bisa hadir dengan khusyuk, dengan menangis dari merenungi karunia Allah Subhanahu wa taala. Pak Heri kira-kira bagaimana? Bisa mengkorelasikan ini? Iya betul ya. Iya betul ya. Ini Bapak Nusirah. Pokoknya di sini juga bisa. Barangkali kita selama ini doanya kok belum bisa menangis, belum bisa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan-akan berdoa aja terkadang hati kita kering. Bisa masuk dari memahami bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala itu besar dan kebaikannya luas. Jangan coba resapi ini. Nanti malam barangkali yang mau itikaf di sini bisa meresapi ini. Jangan resapi kebaikan Allah apa yang ada di sekitar kita ini, yang sudah kita dapatkan, yang dari waktu kecil dulu seperti apa, yang mungkin kita lupakan, yang kita ingat-ingat adalah keburukan atau dosa-dosa kita. Mungkin dari sini kita bisa masuk untuk doa kita supaya bisa menjadi lebih khusyuk lagi. Idham bi fadlillahi, agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Korelasikan dengan doa hadis yang ke-42 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita ini banyak dosanya. Tahu kalau dosa kita mungkin sudah melebihi langit, atau dosa kita sudah sepenuh bumi yang ada kita pijaki ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan harapan kepada kita untuk diberi ampunan. Untuk diberi ampunan. Sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu kita menyadari, baik banget ya Allah. Engkau baik banget ya Allah. Tahu kalau kita ini banyak dosa. Keburukan kita sudah sering sekali kita lakukan, tetapi Engkau ya Allah masih membuka pintu ampunan, dan Engkau masih banyak memberikan nikmat kepada hamba-Mu ini. Maka para jamaah sekalian, kita pahami karunia Allah Subhanahu wa taala banyak dan luas. Sehingga kita berdoa semoga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bisa dari sini Bapak Nusilan ya, Bapak dan Ibu barangkali selama ini doanya mungkin masih tersan, barangkali masuk dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau masuk dari dosa kita mungkin sudah mumet. Kalau kita masuk dari masalah yang kita hadapi mungkin kita sudah tidak ada harapan lagi. Tapi kita bisa masuk doa kita khusyuk dari memahami kebaikan atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 8. Annahu la yata'adhamu syai'un a'tahu 'abdahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadi besar, tidak menjadi tambah mulianya gara-gara Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada hambanya. Allah sudah maha besar, Allah sudah maha kaya. Maka sesuatu yang diberikan kepada hamba itu, yang kita miliki, yang itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak memengaruhi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan, kalau orang memberi itu biasanya apa? Menambah kemuliaan, menambah derajat di antara yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah sudah maha besar, Allah sudah maha kaya dan seterusnya. Maka walaupun kita diberi dari Allah, itu tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tadi, ini korelasinya apa? Jangan berpikiran kalau ibadah yang kita lakukan itu dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah kemuliaannya. Kan bisa juga berpikiran seperti itu ya. Ya aku ibadahku yang sing rajin, infakku sing akeh, ya supaya Allah lebih menjadi lebih mulia lagi. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Allah sudah besar, Allah sudah maha besar, Allah sudah maha kaya dan seterusnya. Ini ibadah yang kita lakukan tidak akan menambah keagungan Allah, tidak menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dihati-hati ya. Barangkali ibadah kita selama ini masih ada yang kurang pas Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu barangkali kurang ikhlas di dalam ibadah. Perlu dipahami dari sini. Barangkali selama ini ibadah kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak barangkali kita semua juga barangkali masih ada kesalahan dalam niat kita. Masih ada pikiran ibadah kita untuk Allah. Artinya untuk meningkatkan keagungan Allah, meningkatkan kekayaan Allah dan seterusnya. Itu harus kita koreksi. Faedah nomor 9 Bapak Ibu sekalian. Anna du'a warraja'a sababun limaghfiratid dzunubi. Sesungguhnya doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Jenengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jenengan punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Walaupun jenengan tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah ini apa Bapak? Istighfar, meminta ampun dengan lisan. Maghfirah adalah ditutupinya dosa kita dan akibatnya. Makanya kalau ada orang istighfar itu lisannya, tapi dia tidak tobat, maka Allah tetap ya memberikan balasan pada orang tersebut. Lisan kita istighfar, hati dan anggota badan kita apa? Meninggalkan perbuatan maksiat kita. Lisan kita dengan apa? Istighfar. Kalau orang yang melakukan kesalahan, lisannya istighfar, tapi hatinya dia masih berkeinginan atau bermaksiat dengan hatinya, atau tangannya masih bermaksiat. Niki kalau nyambung nopo mboten? Tangannya astagfirullah, tapi nempel anak jeplek. Bapak iki piye to? Lisannya istighfar, tapi anggota badannya bermaksiat. Itu tidak benar. Ya.
Berarti kalau lisannya istighfar, hatinya mengingkari perbuatan dosa tersebut, anggota badannya juga meninggalkan perbuatan dosanya. Makanya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, faedahnya ana doa wa roja sababun limaghfiratid dzunub. Maka di bulan Ramadan salah satu sunahnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya angsal ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah terakhirnya, anal istighfar sababun li husulil maghfirah. Sesungguhnya ucapan istighfar itu adalah sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anal istighfar sababun li husulil maghfirah. Sesungguhnya istighfar seseorang itu menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kan ucapan lisan ya. Itu menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki sampun adzan Pak. Nampak kira beberapa menit. Dalam? Sudah adzan tadi? Atau dibaca satu lagi? Faedah 11 ya. Ana tauhid al-khalisa minasyirki sababun limaghfirati jami'id dzunub. Ya, sesungguhnya tauhid yang ikhlas, tauhid yang karena Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, ya. Tauhid yang murni yang tidak tercampur dari kesyirikan itu menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari seluruh dosa yang kita perbuat. Insyaallah ya. Ini nikmat buat kita semuanya. Insyaallah di sini adalah ahli tauhid semuanya dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita ya. Ana tauhid al-khalisa minasyirki sababun limaghfirati jami'id dzunub. Sesungguhnya tauhid yang murni yang bersih dari kesyirikan sebab mendapatkan ampunan dari seluruh dosa-dosa kita. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, ya sudah masuk waktunya. Mohon maaf ya, terlambat lagi padahal tadi sudah diusahakan tidak terlambat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memahami ya, memberikan kita pemahaman dari hadis yang ke-42 ini. Bapak Ibu sekalian dimudahkan untuk senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita juga meyakini bahwa doa dan harapan yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik sampai kita akhir Ramadan ini dan kita bisa beribadah dengan maksimal dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang kita kerjakan selama Ramadan ini dan mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.